Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, mari kita awali majelis ilmu ini dan baca doa talabul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Zat yang maha pengasih lagi maha penyayang, Zat yang maha kuasa atas segala sesuatu, Zat yang memiliki langit dan dunia beserta isinya, termasuk kita adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kita hanya bisa tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka atas limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita sampai saat ini, detik ini, terus Allah berikan nikmat. Maka bagi kita hamba Allah Subhanahu wa ta'ala wajib untuk mensyukuri segala nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam bentuk apapun, dengan kita istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, melaksanakan kewajiban-kewajiban yang telah Allah tetapkan dan menjauhi segala apa yang Allah larang. Baik, insyaallah pada kesempatan pada subuh kali ini, para santri muslimin muslimah dan para hamba Allah sekalian, insyaallah kita akan melanjutkan ya tafsir surat Al-Alaq ayat yang ke-6, 7 dan 8. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Kalla a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalla innal insana layadgha ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbikar ruj'a." Kalla, sekali-kali tidak. Innal insana, sesungguhnya manusia itu layadgha, benar-benar telah melampaui batas. Terkadang kebanyakan manusia tidak bisa mengukur keinginannya. Terkadang manusia tidak bisa mengukur apa yang dia butuhkan, apa yang cukup untuknya. Sehingga apa? Mengalahkan ibadah Allah Subhanahu wa ta'ala. Gara-gara pekerjaan mereka melampaui batas. Ya, dengan cara lupa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lupa berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Atau bahkan hanya dengan gara-gara mencari dunia menghalalkan segala cara. Ya. Cara-cara yang haram pun ya diambil. Maka bagi orang-orang yang seperti ini, sesungguhnya manusia itu benar-benar melampaui batas. Maka Nabi mengatakan, ya'ti alaina zamanun, ya, ya'ti 'alan nasi zamanun, akan datang suatu zaman, masa di mana manusia la yubali bima akhadha. Dia tidak peduli dengan rezeki harta yang ia ambil. Amin halal atau min haram. Apakah dari rezeki yang halal, jalan yang halal, ataukah dari rezeki jalan yang haram? Ya. Saking apanya tadi? Ya tadi tidak mampu mengukur keinginan, kebutuhan, kecukupannya. Ya. Dan kebanyakan manusia apa? Mereka rakus, mereka tamak.
Maka dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan, kalau seandainya anak Adam mempunyai satu gunung emas, maka dia pasti akan ingin memiliki yang kedua. Oh. Sudah punya 2 gunung emas, pasti apa? Apakah cukup? Tidak. Maka apa? Dia akan berusaha secara keras untuk mendapatkan gunung emas yang keberapa? Yang ketiga. Yang ketiga sudah dapat, terkumpul 3 gunung emas. Dia memiliki sudah 3 gunung emas. Apakah sudah cukup? Tidak. Terus keinginan terus berjalan. Keinginan terus ada, tidak ada puasnya. Kecuali apa? Kecuali mulutnya ditutup dengan apa? Tanah. Artinya apa? Dikubur. Ya. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada orang-orang yang mereka lalai dari tugas yang sebenarnya. Bahwasanya tugas yang sebenarnya adalah apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingat, tugas kita di dunia adalah beribadah kepada Allah. Ya. Wala tansi nasibaka minad dunya. Tapi jangan lupa juga kita punya bagian di dunia. Kita perlu makan, kita perlu minum, kita perlu berpakaian, kita perlu tempat tinggal, kita perlu menafkahi. Nah, terkadang orang gara-gara mencari makan dan minum rela meninggalkan sholat. Gara-gara mencari pekerjaan, menafkahi keluarganya dengan bekerja dan seterusnya, bertani, berdagang. Tapi apa? Menggadaikan imannya kepada dunia. Menukar kebahagiaan yang kekal abadi dengan kebahagiaan yang semu, yaitu berada di mana? Di dunia. Maka di sini ya dikatakan ya, ai haqqan innal insana la yatajawazul hadd fit tughyan. Sesungguhnya benar manusia itu melampaui batas dalam yatagha, kesombongan. Ya, kesombongan, dan orang sombong dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal kesombongan itu apa? Izari, kata Allah. Ya, al-kibriya'u ridai. Bahwasanya kesombongan itu adalah pakaianku. Bagaimana ketika manusia menyematkan dirinya dengan sifat kesombongan? Tidak pantas manusia menyombongkan diri. Ya, di hadapan manusia saja tidak pantas, apalagi sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wattiba'i hawan nafs. Dan orang-orang yang sombong melampaui batas, mereka pasti apa? Mengikuti hawa nafsu. Tidak ada orang sombong, orang-orang yang mereka melampaui batas mengikuti petunjuk. Ada enggak? Orang kok melampaui batas mengikuti petunjuk, ada enggak? Tidak. Ya. Mengikuti petunjuk Allah dan Nabi tidak mungkin. Maka orang-orang yang mereka melampaui batas, keluar dari aturan syariat, memilih jalan yang haram, maka apa? Mereka sesungguhnya telah mengikuti hawa nafsu. Telah mengikuti apa? Hawa nafsu. Ya. Jadi orang-orang yang melampaui batas, mereka tidak mungkin mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena apa? Karena sungguhnya mereka mengikuti hawa nafsunya sendiri. Dan hawa nafsu dari mana? Dari syaitan. Ya. Siapa yang mengikuti hawa nafsu? Dari syaitan. Ya. Wa yastakbir ala rabbih azza wa jal, dan dia menyombongkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Ya tadi, orang yang hanya fokus kerja, meninggalkan sholat, ini orang yang sombong. Ya? Orang yang dia berdagang, berusaha, bertani, bekerja, bermaisha, loh kok dia sampai tidak sholat, ya, sampai tidak beribadah, sampai tidak ada waktu untuk bermajelis ilmu, sampai tidak ada waktu untuk ya tadi
berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia hakikatnya orang yang telah melampaui batas, mereka dia adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya, dan mereka adalah orang-orang yang menyombongkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di dunia untuk beribadah. Ya. Maka jangan sampai gara-gara kita mencari nafkah meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak dibenarkan, ya. Maka di sini lihat, ya. Orang yang melampaui batas pasti dia mengikuti hawa nafsu, dan orang yang mengikuti hawa nafsunya dia akan terjatuh kepada kesombongan, ya. Ar-ra'ahu istaghna, ketika dia melihat dirinya istaghna, merasa cukup. Ya. Ketika dia melihat dirinya sudah merasa cukup. Ai min ajli an ra'a nafsahu ghaniyan. Karena apa? Orang sombong itu rata-rata apa? Kalau dirinya itu merasa cukup dari kekayaan. Ya. Maka kalau seandainya orang miskin sombong, wah nggak pantas sebenarnya. Sebenarnya orang kaya pun sombong juga tidak pantas. Apalagi apa? Orang miskin sombong, waduh, apa yang disombongkan? Kemiskinannya disombongkan? Tidak. Karena rata-rata orang sombong itu apa? Menyombongkan apa yang dimilikinya. Saya punya jabatan, saya camat misalkan. Saya ini ketua, lihat harta saya, wah, lihat tanah saya, ya, lihat rumah saya, lihat mobil saya. Jadi menyombongkan apa yang dimiliki, iya, ya. Tapi orang kaya sombong saja tidak pantas, apalagi orang sudah miskin sombong. Na'udzubillahi min dzalik. Maka rata-rata orang sombong, orang-orang yang mereka melampaui batas adalah apa? Mereka orang yang melihat dirinya merasa cukup. Ya, sudah punya harta, maka pantaslah menghina manusia, merendahkan. Kenapa? Itu kebanyakan sifat orang-orang yang tadi kaya tadi. Orang-orang yang diberikan kecukupan. Ini rata-rata ya, meskipun ya tidak semuanya. Ada orang kaya yang soleh, orang kaya yang sopan santun, lemah lembut kepada fakir miskin, du'af, ada juga. Tapi rata-rata sifat orang yang ketika Allah berikan tadi, kecuali orang yang kaya yang tidak menuntut ilmu, ya kan? Orang kaya yang jauh dari masjid, orang kaya yang jauh dari petunjuk Allah dan Rasulnya, pasti melampaui batas. Ya. Tapi ketika orang kaya yang soleh, orang kaya yang rajin sholat, orang kaya yang rajin menuntut ilmu, sehingga dia tahu bagaimana dia mengalokasikan hartanya untuk fisabilillah. Makanya ini menceritakan rata-rata ini ya, ketika orang sudah memiliki kecukupan, rata-rata nih ya, dia akan merasa bangga diri, kemudian apa? Menyombongkan di hadapan manusia. Asbaha dza sarwatin wa malin. Ya. Maka ketika dia memiliki kekayaan dan harta, ya, asyira wa batara, maka dia congkak dan sombong. Ini, ya. Jadi memang identik orang kaya itu ya dengan apa? Kesombongan. Mulai dari pakaian, mulai dari coba ini sepatunya beli di Amerika loh. Wah, ya. Ini bajunya beli di mana dan seterusnya. Identiknya gitu ya, tapi memang tidak semuanya. Tapi di sini menjadikan sifat siapa yang ya diberikan ya harta, limpahan harta, ini biasanya tadi bisa sangat mudah terjatuh kepada kesombongan. Paham ya? Gitu. Jadi tadi nikmat itu sangat melenakan, ya. Gitu. Menjadikan manusia itu lupa bahwasanya hartanya itu titipan dari Allah, jabatan itu titipan dari Allah Subhanahu wa taala, tanah itu titipan milik Allah, tanah ini milik Allah. Semuanya milik Allah Subhanahu, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Milik Allah segala apa yang ada di langit dan di dunia. Coba bayangkan, ya. Tsumma tawa'adahu wa tahaddadahu, kemudian Allah Subhanahu wa taala
memberikan peringatan kepada orang-orang yang demikian tadi, ya, orang-orang yang melampaui batas, yang dia mengikuti hawa nafsu, yang dia menyombongkan dirinya dengan apa yang dia miliki, mungkin dengan jabatannya, mungkin dengan hartanya, mungkin dengan pangkatnya, mungkin dengan apa saja yang dia miliki dari kekayaan duniawi, ya, maka Allah memberikan peringatan. Inna ila rabbikar ruj'a. Sesungguhnya hanya kepada Tuhanmu lah ar-ruj'a, tempat kembalimu. Ternyata apa? Semua kan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Jabatan, pangkat, kedudukan, harta, anak, istri, suami, tanah, rumah, mobil, motor. Apa yang kita miliki itu semua hanya titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hak milik kita. Ya, hak milik kita di dunia. Tapi besok akan dihisab kelak pada hari kiam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Bagaimana Allah nyatakan dalam surat At-Takatsur. Apa? Ayat terakhir. Tsumma latus alunna yauma idzin anin nar. Kemudian pada hari kiamat kita semua akan mempertanggungjawabkan atas segala nikmat-nikmat yang telah kita rasakan di dunia. Loh, makanya yang nggak punya mobil jangan iri kepada yang punya mobil. Karena hakikatnya kalau iri berarti ingin dihisab seperti yang punya maka kita lebih ringan. Loh, ya. Terkadang banyak orang, oh rumahnya bagus banget, rumah saya kayak gini aja. Lu bersyukur karena beda hisab rumah yang biasa dengan hisab yang rumahnya bagus. Dari mana ini hartanya? Loh, ditanya oleh Allah. Orang yang punya motor dengan orang yang punya mobil hisabnya sama apa beda? Beda. Semakin banyak nikmat yang kita rasakan, maka hisabnya pun semakin berat. Ya. Makanya jangan pernah iri kita kepada manusia. Maka kalau kita iri, berarti kita iri ingin dihisab seperti dia. Padahal keadaan secara duniawi berbeda. Ya, maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Dengan kita istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai mati sebagai bentuk wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.